Pria diduga ODGJ ngamuk nyaris bakar ambulans. Ditipu travel, sejumlah pemudik diturunkan di tengah jalan. Patroli gabungan amankan atribut gangster dan pengedar obat terlarang. Dua tahun buron, DPO kasus penggelapan diciduk polisi saat mudik. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program yang memberikan informasi seputar kejahatan yang terjadi dari seluruh penjuru Nusantara di Indonesia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah catatan kriminal sepekan untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama di mana sekelompok remaja yang diduga gangster nekat menyerang warga yang sedang nongkrong menggunakan celurit pada Rabu dini hari di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah gawai milik korban raib dibawa para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden tersebut, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba, sekelompok orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat, Raffi, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan, para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor, di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban, namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah, sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan tersebut. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong. Ternyata ada beberapa gerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pas saya mau pisahin saya juga kabur cinta karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan pemukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Memanfaatkan kondisi ibu kota saat mudik lebaran, seorang pelaku pencurian motor nekat beraksi di siang bolong di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat santai membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di gang sempit. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor milik warga di Jalan Pangeran Jaya, Jakarta, Gang Budi Rahayu Gang 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mesin motor yang tidak bisa dihidupkan membuat pelaku nekat menuntut motor tersebut ke lokasi lain. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal, pelaku kemudian berhenti untuk mengotak-atik lubang kunci motor. Setelah mesin berhasil dihidupkan, pelaku langsung kabur tancap gas. Aksi curanmor ini terjadi di siang bolong saat sepeda motor milik salah seorang warga tengah terparkir di gang sempit tanpa terkunci stang. Sepinya kondisi lingkungan saat masih banyak warga yang mudik lebaran dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari hasil pantauan video rekaman kamera pengawas, warga menduga jika pelakunya adalah warga sekitar yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Awalnya sih sekitar jam 11 dia ganti ban keluar, ganti ban motor, terus sudah selesai dia masuk, kemudian itu ya kan. Nah,
kejadian itu sebenarnya itu kalau lihat dari CCTV itu 13.17 kurang lebih. Cuman si korbannya ini baru mengenai ini sekitar pukul 15.30. Nah, dari situ kami dari pihak pengurus wilayah langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah warga. Ya alhamdulillah pelakunya itu tahu siapa pelakunya dan alhamdulillah itu pelakunya tidak memakai atribut masker ataupun yang lain-lainnya. Saat ini, pemilik motor bersama sejumlah warga sedang melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Jika nantinya terbukti, maka warga akan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah dicurigai. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Sementara itu, seorang pria yang diduga ODGJ tiba-tiba mengamuk hingga nekat menganiaya supir ambulans di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu 25 Maret 2026. Pelaku juga nyaris membakar mobil ambulans sebelum akhirnya berhasil diringkus oleh petugas gabungan di posko pengamanan mudik. Seorang pria tidak dikenal tiba-tiba mengamuk di jalur arteri Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Ia terpaksa diamankan petugas TNI dan polisi yang bertugas di posko pengamanan mudik Lebaran Kubang Tarogong. Pelaku yang menolak diamankan malah terus melawan. Petugas terpaksa mengikat pria ini menggunakan lakban agar tidak terus meronta. Sebelum diamankan, pria yang diduga alami gangguan jiwa ini sempat menganiaya sopir ambulans. Tidak hanya itu, pria yang terus mengoceh ini hampir saja membakar mobil ambulans. Sedang mengendarai mobil, ya kan kondisinya urgensi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Sudah diborgol, sudah difiksasi tangannya, tapi masih ngamuk, tendang kaki kepala saya dan bawa korek Pak, mau membakar mobil Pak. Ini orang buktinya Pak. Mobil korbannya ada. Ini tadi celananya sudah dibakar. Kalau tidak ketahuan saya tidak keburu berhenti, langsung habis kali Pak. Memang awalnya dari mana Pak? Dari desa Pak, di desa Bayongbong, Cikedokan. Agar tidak berbuat onar kembali, pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian di rumah kosong berhasil digagalkan warga usai terekam kamera pengawas pada Minggu 22 Maret 2026 malam. Dua orang pelaku yang ternyata merupakan oknum petugas keamanan setempat ini diringkus warga saat hendak keluar dari rumah korban. Inilah rekaman CCTV saat dua pria terlihat memasuki sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di kawasan permukiman warga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah yang sedang berada di luar kota memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas mencurigakan ini melalui ponsel pribadinya. Korban yang melihat kejadian langsung menghubungi warga sekitar untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Kedua pelaku akhirnya tertangkap basah oleh warga saat keluar dari rumah target dengan membawa sejumlah barang. Fakta mengejutkan terungkap bahwa kedua pelaku merupakan oknum petugas keamanan yang selama ini dipercaya menjaga lingkungan. Kejadian ini sekaligus menjawab keresahan warga sekitar yang sebelumnya sering kehilangan uang hingga barang berharga lainnya. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tetap memantau keamanan rumah melalui CCTV, terutama saat sedang tinggal pergi dalam waktu lama. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa 5 orang pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman pada Senin 23 Maret 2026 malam. Niat hati ingin berlebaran, mereka dan sang supir justru diduga menjadi korban penipuan biro perjalanan. Para korban diturunkan di salah satu pom bensin di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Kerinduan untuk segera berkumpul dengan keluarga di kampung halaman harus tertahan bagi 5 orang pemudik ini. Mereka hanya bisa terpaku bingung usai diturunkan di sebuah pom bensin di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur oleh kendaraan yang menjemput mereka. Para korban mengaku telah membayar biaya perjalanan sebesar Rp350.000 per orang menuju Jawa Tengah. Uang ini telah ditransfer ke rekening pihak travel. Namun setelah para penumpang dijemput dan diantar ke titik tertentu, nomor kontak pihak travel tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Pulang kampung mudik Pak, ya kan? Kita udah transfer dengan sejumlah uang, ternyata tidak terus kepangkatan, kita diturunkan di tengah jalan. Kenapa? Diturunkan di tengah jalan. Tidak sampai tujuan. Awal itu Pak. Awal tujuannya kemana? Awal tujuannya kan ini ke Pekalongan, kan ke Purbalingga, ya kan? Kita transfer setengah per orang itu. 350.000 ya. Sampai tujuan kampung halaman, tapi ternyata
Taruh di Pondok Kopi di sini. Sang supir yang merupakan driver taksi online yang dipesan oleh seseorang yang mengaku pihak travel diminta menjemput para penumpang di Tangerang dan Jakarta untuk diantar ke Bekasi. Namun di tengah jalan ia disuruh menurunkan mereka di Pondok Kopi sebelum akhirnya kontak si pemesan turut menghilang. Saya dapat orderan vaksin dari Tangerang ke Menteng, ke Karet. Terus Saya jemput, cuman sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat, katanya. Itu di aplikasi nggak akurat soalnya. Oh ya, saya positif thinking aja. Namanya orderan lumayan ya, harganya lumayan tadi berapa? 200-an. terus Tangerang, daerah selatan apa ya? Selatan itu Karet lah. Nah, akhirnya oh ya udah settingan lewat WA. Ya jemput, Bang, saya ini dari travel, katanya. Nanti abang jemput satu di Tangerang, terus nanti Karet Kuningan itu yang Menteng itu nanti abang jemput lagi 4 orang ke Jatiwaringin. Nanti ketemunya di pom bensin. Petugas dari Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari para saksi dan penumpang yang menjadi korban. Kini, kasus dugaan penipuan biro perjalanan tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 24 Maret 2026 subuh. Seorang warga menjadi korban begal usai diancam menggunakan senjata tajam oleh 2 orang pelaku tepat di depan rumahnya. Inilah rekaman saat seorang warga yang sedang dalam perjalanan pulang diikuti oleh 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 2 orang pelaku di kawasan Burangkeng. Peristiwa ini bermula saat korban merasa curiga karena kendaraan pelaku terus berada di belakang hingga tiba di samping SDN Burangkeng 02. Setibanya di lokasi, pelaku sempat melintas lebih dulu guna mengamati situasi sekitar sebelum akhirnya berbalik arah. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung mengarahkan senjata tajam kepada korban. Meski korban sempat berupaya mempertahankan kendaraannya, ancaman senjata tajam ini membuat korban terpaksa menjauh guna menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat berkendara pada dini hari dan segera mencari tempat ramai jika merasa diikuti oleh orang yang mencurigakan. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV, melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 24 Maret 2026 subuh. Seorang warga menjadi korban begal usai diancam menggunakan senjata tajam oleh 2 orang pelaku tepat di depan rumahnya. Inilah rekaman saat seorang warga yang sedang dalam perjalanan pulang diikuti oleh 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 2 orang pelaku di kawasan Burangkeng. Peristiwa ini bermula saat korban merasa curiga karena kendaraan pelaku terus berada di belakang hingga tiba di samping SDN Burangkeng 02. Setibanya di lokasi, pelaku sempat melintas lebih dulu guna mengamati situasi sekitar sebelum akhirnya berbalik arah. Salah satu pelaku kemudian turun dan langsung mengarahkan senjata tajam kepada korban. Meski korban sempat berupaya mempertahankan kendaraannya, ancaman senjata tajam ini membuat korban terpaksa menjauh guna menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban dan melarikan diri dari tempat kejadian. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat berkendara pada dini hari dan segera mencari tempat ramai jika merasa diikuti oleh orang yang mencurigakan. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV, melaporkan. Kita beralih ke aksi pencurian kendaraan roda 4 yang berhasil digagalkan oleh kesigapan warga di wilayah Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang pada Senin 23 Maret 2026 subuh. Seorang terduga pelaku berhasil diringkus usai tertangkap basah saat hendak membawa kabur mobil incarannya. Seorang terduga pelaku pencurian mobil diamankan warga saat tertangkap basah sedang beraksi di kawasan Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Senin 23 Maret 2026 subuh. Peristiwa ini bermula saat warga di sekitar toko Haji Ujang menaruh curiga terhadap gerak-gerik pelaku yang diduga hendak membawa kabur 1 unit kendaraan. Warga yang siaga langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Usai ditangkap, pelaku langsung diserahkan kepada pihak kepolisian guna menghindari amuk massa.
Saat ini, pelaku diamankan di Polsek Pangkalan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi lengkap maupun kemungkinan adanya pelaku lain. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Warga diminta untuk selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci aman dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada petugas tempat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Polsek Talo bersama unsur Tripika Kecamatan Talo memusnahkan ratusan knalpot brong dan puluhan senjata mainan hasil rahasia selama bulan Ramadan. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang kerap memicu keresahan serta tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Sebanyak 102 knalpot brong serta 20 senjata mainan berpeluru jeli dan plastik dimusnahkan di halaman Mapolsek Talo, Kota Makassar. Seluruh barang bukti merupakan hasil sitaan personil gabungan Tripika saat menggelar patroli di sejumlah titik rawan selama bulan suci Ramadan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara memotong knalpot menggunakan mesin las, sementara senjata mainan dihancurkan menggunakan palu. Penggunaan knalpot bising dinilai sangat meresahkan karena suaranya yang mengganggu. Sementara itu, penyitaan senjata mainan ini dilakukan karena kerap disalahgunakan untuk aksi perang-perangan di jalan raya. Kegiatan pemusnahan senjata mainan termasuk knalpot brong yang kami laksanakan di Polsek Talo yang dihadiri oleh Bapak Dan Ramil dan Pak Camat adalah semua hasil barang-barang yang diamankan pada saat kegiatan bulan Ramadan, yang mana senjata mainan ini kita amankan pada saat kita melakukan patroli gabungan dan ditemukan beberapa anak melakukan permainan perang-perangan di jalan raya yang bukan pada tempatnya. Ya, kami dari pihak kecamatan tentu sangat mendukung upaya yang kami lakukan dari Tripika Kecamatan Talo, di mana kami tiap minggunya selalu melakukan patroli gabungan dengan Tripika. Dan alhamdulillah hasilnya pada hari ini kami berhasil memusnahkan daripada hasil yang kami tangkap selama ini, yaitu misalnya senjata mainan dan harapan kami dari Kecamatan Talo supaya kegiatan ini akan terus berlanjut, akan terus continue dari Tripika Kecamatan Talo. Patroli gabungan di wilayah Kecamatan Talo akan terus intensifkan guna mencegah tindak kejahatan dan menjamin stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Memanfaatkan sepinya ibu kota saat momen mudik lebaran, seorang pelaku pencurian nekat menyatroni rumah kontrakan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur sebuah sepeda gunung senilai 3 juta rupiah milik salah satu penghuni kontrakan di Siang Bolong. Aksi pencurian di Siang Bolong ini terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat berjalan santai seorang diri guna mencari sasaran secara acak di Jalan Taruna Ujung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah beberapa kali mondar-mandir, pelaku masuk melalui pintu gerbang dan langsung mengincar sebuah sepeda gunung yang terparkir di depan kontrakan. Aksi nekat ini terjadi pada Senin 23 Maret 2026 siang, saat kondisi lingkungan sekitar tengah sepi karena banyak warga yang sedang mudik lebaran. Korban baru menyadari sepeda gunung seharga 3 juta rupiah miliknya telah raib saat dirinya kembali dari rumah sakit. Lagi sepi terus, itu kan padahal dikunci loh gerbangnya. Cuma ya nggak ada diambil. Nah, ini biasanya emang ada sering kehilangan belum? Sering. Kemarin belum lama itu kan motor saya juga hilang. Di dalam atau di luar? Di luar. Baru 10 menit saya ke dalam itu udah hilang. Pagi malah jam 6 itu. Ini yang hilang sepeda apa? Sepeda apa sih, aku nggak tahu. Suami aku yang tahu. Sepeda gitu? Bukan. Sepeda gunung. Sepeda gini ya? Sepeda gunung. Harga berapa sepeda? Kalau beli baju 3 juta sih. 3 juta. Berarti kemarin pas keadaan lagi di dalam rumah atau lagi pergi lebaran? Lagi pergi, aku ke rumah sakit. Rumah sakit. Suami juga lagi jemput ke rumah sakit, anak juga lagi main posisinya. Jadi sepi memang. Berarti keadaannya juga di depan sepi ya? Sepi. Meski belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, korban telah melaporkan insiden ini kepada Ketua RT setempat. Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga agar selalu waspada terhadap aksi kejahatan yang marak terjadi di tengah kekosongan ibu kota saat musim lebaran. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa usai tertangkap basah beraksi di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Banyumas pada Senin 23 Maret 2026 siang. Dari tangan pelaku, warga menemukan 1 unit sepeda motor hasil curian yang sudah diganti plat nomornya. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah warga yang geram mengamankan seorang terduga pelaku curanmor di pinggir parit dekat pemukiman warga. Peristiwa ini bermula saat pelaku bersama 1 rekannya berhasil menggasak 1 unit sepeda motor Honda Vario milik warga setempat. Namun naas, aksi ini diketahui hingga mengundang amuk massa. Dari tangan pelaku, warga menemukan bukti kuat berupa motor hasil curian yang bagian depannya sudah dibongkar paksa guna menyalakan mesin. Pelaku juga diketahui sempat mengganti plat nomor asli kendaraan dengan plat palsu untuk menghilangkan jejak. Saat ini, pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian setempat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, 1 pelaku lainnya yang berhasil meloloskan diri masih dalam pengejaran petugas. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan, mengingat aksi pencurian yang kian nekat meski di siang hari. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ngamuk dan merusak kendaraan pemudik yang tengah melintas di jalur mudik selatan Garut, Jawa Barat pada Senin 23 Maret 2026 petang. Seorang pria tanpa identitas nekat melempari mobil pemudik menggunakan batu hingga mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi di ruas Jalan Cibatu menuju Malangbong pada Senin 23 Maret 2026 petang. Pria yang diduga kuat mengalami gangguan jiwa tersebut langsung diringkus petugas kepolisian usai menerima laporan dari para pemudik yang resah. Guna mencegah aksi anarkis lanjutan, pelaku terpaksa diikat pada belangkar medis dan dibawa ke Puskesmas Sukamerang untuk diberikan cairan penenang. Benar bahwasanya sore tadi kami telah mengamankan seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, di mana pria tersebut telah melempar kendaraan pemudik sehingga mengakibatkan pecahnya kendaraan pemudik yang berasal dari Cianjur. Setelah kami amankan bersama tim dari lalu lintas Polres Garut, langsung kami bawa ke Puskesmas Sukamerang Persamana untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut. Agar tidak kembali mengganggu kelancaran arus mudik, pihak kepolisian menyerahkan pria tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Garut. Petugas juga mengimbau para pemudik untuk tetap waspada saat melintasi titik-titik rawan di jalur selatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari warga desa Dusun Sumbergroto, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran sungai setempat pada Senin 23 Maret 2026 siang. Jasad bayi yang terbungkus plastik ungu ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan silaturahmi Lebaran. Warga desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu. Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Tengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Ustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong tadi. Oh, orang Kedongdong. Iya. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Jam setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai? Di sungai di Panumbak.
Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, kasus pembunuhan sadis menggegerkan warga Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Hari Raya Idul Fitri, Sabtu 21 Maret 2026 kemarin. Seorang wanita muda berusia 37 tahun tewas dihabisi mantan suami siri yang merupakan warga negara asal Iran. Suasana lebaran di Jalan Daman 1 Bambu Apus, Jakarta Timur berubah menjadi mencekam. Usai ditemukannya jasad wanita berinisial DA dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami luka robek yang cukup serius pada bagian leher dan punggung. Sejumlah saksi menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat bersama mantan suami sirinya yang merupakan warga negara asal Iran. Ibunya yang kebetulan manggilin kakaknya yang pertama ke depan rumah. Iya, terkunci. Pertama adek bontotnya yang cowok itu masuk lewat jendela terus dibukain lah kunci buat orang tua ibunya melihat. Nah pas melihat ya ternyata udah kayak gitu. Katanya sih aku kebetulan nggak ngelihat almarhum, cuman dikasih tahu ada luka aja di leher sama di bagian sini. Iya banyak. Ada darahnya di bagian kasur sama di bawah lantai gitu. Udah karena pelakunya tuh mantan suaminya sendiri. Maka iya, udah. Ya, cucunya Seniman Ponori. Sebelumnya sih dia tinggalnya pas itu di Malaysia sebelum nikah. Terus sesudah nikah baru di sini. Tim Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hasilnya, mantan suami korban berhasil diringkus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya hendak melarikan diri ke luar negeri. Kini, kasus pembunuhan masih ditangani secara serius oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke warga Desa Balagedo, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, yang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di aliran sungai pada Minggu 22 Maret 2026 pagi. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga Desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu. Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Setengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Rustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong. Oh, orang Kedongdong. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Jam setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11. Jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai? Di sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik,
Pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari tim gabungan Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob yang menggelar patroli skala besar di kawasan Medland Cilengsi, Kabupaten Bogor. Petugas tidak hanya menindaki konvoi kendaraan yang membahayakan, namun juga berhasil meringkus pasangan suami istri yang nekat mengedarkan obat terlarang. Patroli gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob menghentikan sejumlah kendaraan roda 4 yang melakukan takbir keliling, namun dinilai melanggar ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lain. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang berbahaya seperti petasan, bambu, serta bendera yang diduga berkaitan dengan kelompok gangster. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sejumlah warga yang menyalakan petasan saat berkendara, sehingga berpotensi memicu kecelakaan dan keributan di jalan. Dalam patroli tersebut, Kapolsek Cilengsi, Kompol bersama anggota juga berhasil mengungkap kasus peredaran obat terlarang jenis tramadol saat momen malam takbiran. Berdasarkan laporan warga, petugas melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan sepasang suami istri yang diduga sebagai pengedar saat hendak melakukan transaksi. Diketahui pasangan tersebut telah menjalankan aksi penjualan obat terlarang selama kurang lebih 6 bulan dengan modus berbagi peran, di mana suami bertugas membeli barang, sementara istri melayani pembeli melalui COD. Momen menjelang Lebaran dimanfaatkan oleh kedua untuk meningkatkan penjualan dengan total sekitar 150 butir tramadol berhasil diedarkan. Polisi juga sempat menggeledah kontrakan terduga pelaku suami istri tersebut. Kita menemukan beberapa konvoi. Pertama, mereka bakar petasan. Petasan ini bukan diarahkan ke atas, tapi ke depan, yang sangat membahayakan. Kemudian bawa bambu dan bendera. Itu juga membahayakan apabila bambu itu jatuh, bisa ke pengguna kendaraan yang lainnya. Sehingga tadi kita Pospam itu mengadakan pemeriksaan juga merazia petasan, kemudian bambu yang nanti tadi bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa hal tersebut adalah semata untuk keamanan dan ketertiban. Dalam proses tadi, semua anggota tersebar lebar khususnya di Pospam. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada penjual tramadol di rumah, kemudian yang diamankan oleh warga. Nah, ketika kita datang ke lokasi, betul bahwa ada pembeli di situ, ada pembeli yang sudah ditangkap oleh warga. Tapi bandarnya ini sudah keluar ke Cibubur, sehingga tadi ketika kami ke sana kita amankan, kemudian kita pancing tadi seolah-olah kita akan adakan transaksi di depan Hotel Diara dan diteleponlah oleh istrinya. Kemudian datang, kemudian kita amankan. Dari hasil keterangan yang kita peroleh bahwa rumah tersebut sudah dijadikan untuk transaksi jual beli tramadol selama 6 bulan oleh suami istri ini. Jadi suaminya belanja, istrinya juga ikut melayani, memberikan, menjual ke pelanggan-pelanggan yang memang datang ke rumah tersebut. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil mengamankan puluhan petasan, bambu, bendera, obat terlarang, 2 orang pengedar serta sejumlah pembeli. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 tahun buron DPO kasus penggelapan diciduk polisi saat mudik. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah yang akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pengejaran. Pelaku tak berkutik saat disergap petugas di bus antar provinsi tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kandes
dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen Lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung, kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumirat Tunuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dan dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumirat Tunuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Ada pula 1 unit sepeda motor milik seorang jamaah masjid raib digasak maling saat korban tengah menjalani itikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama, mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf, ya kan? Jadi pada habis iktikaf langsung ada sholat subuh, bubar tuh kan. Jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin, ya. Jadi dari CCTV tuh kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan? Akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya, karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm. Jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu, kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang ya, dia pakai motor ya, biasalah dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan trihexy.
Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan, seorang wanita Parubaya berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang dikenal licin dan kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita Parubaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jenis sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini masa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi cara bermigrasi atau berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Satreskrim Polresta Cirebon yang menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat 1 orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri.
Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya dan juga anak di bawah umur tersebut juga anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut, kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui, akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Hukuman 12 tahun penjara. Korbannya yang satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ke-7 tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita awali dengan informasi pertama di mana sekelompok remaja yang diduga gangster nekat menyerang warga yang sedang nongkrong menggunakan celurit pada Rabu dini hari di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah gawai milik korban raib dibawa para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden tersebut, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba, sekelompok orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat, Raffi, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan, para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor, di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban, namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah, sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan tersebut. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong. Ternyata ada beberapa segerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pas saya mau pisahin, saya juga takut cinta karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan pemukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ada pula belasan remaja yang diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan aksi konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan kembang api di tengah jalan meskipun sudah dilarang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan hadir pada kegiatan sore hari ini. Pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengadakan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai saksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.